membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Ya. Di sini dituliskan Meisa dengan Nungga. Sakit ya? Oke. Mudah-mudahan cepat sehat saja. Seperti yang sudah Ibu informasikan kepada kalian sebelumnya, bahwa sekarang hari ini kita akan memulai bab baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Ya. Terus Ibu juga sudah memberitahu pada kalian bahwa sekarang kita akan diskusi mengenai relasi dan fungsi ini. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah dengan tertib sudah berkelompok, ya sudah berkelompok untuk pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelumnya kita kan belajar mengenai bab 2 koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu kan kita bicara mengenai titik koordinat, di mana titik koordinat itu terdiri dari x, y, ya x, y. Nah itu nyambung juga ke relasi. Nanti x, y itu x di relasi itu sebagai apa, y itu sebagai apa. Nah itu ada di bab ini. Ya. Jadi sebelum kamu belajar mengenai relasi dan fungsi pada bab ini, syaratnya kamu harus tahu koordinat kartesius. Terus kamu harus mengingat kembali pelajaran waktu kelas 7, yaitu mengenai himpunan ya, minimal himpunan bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, bilangan cacat 0 dan seterusnya, dan seperti itu ya bilangan genap, karena nanti ada ketemu di sini ya. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar kata relasi? Belum? Suka nonton TV nggak? Nah, kalau kamu sering nonton TV, pasti di situ ada, terutama di berita-berita ya, di breaking news, di ekonomi, ada kalimat relasi itu. Ya, karena kalian belum tahu, nanti kita lihat videonya tentang apa sih yang disebut dengan relasi. Apa sih kompetensi dasarnya, artinya apa yang diharapkan dari kamu setelah belajar relasi ini. Yang pertama, maaf yang belakang mungkin nggak kelihatan ya. Kita di sini ada kompetensi dasarnya 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan. Mendeskripsikan itu bisa menjelaskan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Representasi itu berbagai media ya, dengan berbagai cara, yaitu dengan kata-kata, dengan tabel, dengan grafik, diagram atau persamaan. Terus kompetensi dasar keterampilannya adalah kamu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Emang ada masalah yang hubungannya dengan matematika, relasi dan fungsi? Ada lah. Ya, matematika ada itu karena memang ada masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan khawatir. Setelah kamu belajar relasi dan fungsi, diharapkan kamu bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang ada hubungannya, disadari atau tidak disadari, hubungannya ada dengan relasi dan fungsi. Oke, untuk selanjutnya, karena tadi jawabannya Bu, saya belum tahu relasi dan fungsi. Terus tujuannya apa? Tujuannya ya tadi, bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik, kalian dapat menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Terus menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara dua himpunan, menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan cirinya, dan menjelaskan nilai fungsi, grafik fungsi, dan koordinat kartesius. Menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi. Oke. Selanjutnya, biar kalian lebih mengerti mengenai relasi, coba karena kamu biasanya sukanya main HP, main game, atau lihat film, kita lihat dulu ya, biar kamu punya gambaran apa itu relasi. Tolong perhatikan,
Karena nanti kamu harus menjawab soal. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab ketiga pada kelas 8, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Coba kita cek antara relasi dari himpunan-himpunan berikut ya. Di sini, misalnya, tentukanlah relasi dari A ke B. Tentukanlah relasi dari A itu merupakan himpunan ya, yaitu juga merupakan himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita cek ya, apa sih hubungan dari A ke B? Ya, ingat urutannya A ke B. Nah, himpunan A itu anggotanya adalah Hakim, Rizka, dan Zakia. Kemudian himpunan B itu ada Hasan, Andi, Putri, Lisa, dan Zaid ya. A ke B. Yang ini yang kelompoknya mengerjakan nomor 7. Ini mengerjakan nomor 4. Yang ini mengerjakan nomor 3. Kamu mengerjakan nomor 6. Semua anggota harus menulis jawabannya. Kalau sudah beres, nanti pasti abang balik lagi ke grup A, grup B, grup C, grup D. Dan semua anggota harus sudah mengisi dari 1 sampai 7. Kelompok 1 sudah beres? 2? Good. 3? 4 sudah ya? Masing-masing anggota sudah? Oke, silakan kembali ke grup A, B, C, D. Silakan sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan diperhatikan teman-teman yang mau presentasi. Di sini saya ingin mempresentasikan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan kelompok A, kelompok C untuk mempresentasikan relasi. Ini hasil jawaban satu. Silakan ditulis sesuai dengan yang nomor 1 siapa bagian nulisnya. Nah, ya tulis bapak. Silakan yang lainnya pinggir dulu sesuai dengan nomornya ya. Silakan mungkin kita samakan persepsinya. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus dikoreksi. Untuk kelompok C3. Untuk kelompok C3, silakan ketuanya buat pembukaan, terus persilakan kepada anggotanya untuk presentasi masing-masing dan jawabnya ya nomor 1. Perhatikan, untuk selanjutnya kita lihat presentasi dari kelas dari kelompok C. Siapa yang nomor 1? Ya, baca soal. Oke, kasih aplaus buat teman-temannya yang sudah dengan sangat penuh keberanian. Tidak setiap orang bisa maju ke depan. Oke, selanjutnya buka LKS-nya. Buka LKS-nya halaman 29. Apa yang dimaksud dengan relasi? Ada yang menyebutkan dan hampir semuanya tidak tahu bahwa relasi itu apa. Secara matematika, relasi itu adalah, nih kita punya definisi di sini, ya. Jadi ibu mau memberikan peletakan dasar bahwa relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan. Tuh, relasi itu adalah hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Kamu punya relasi dengan teman, dengan orang-orang yang ada di sini. Relasinya apa namanya? Pertemanan. Atau bisa kalau yang ini ke sini
berrelasi dengan Azkia itu karena teman satu arah jurusan rumah misalkan, atau relasinya teman seangkot Bu, atau relasinya misalkan teman sepermainan, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya, ya, hari Jumat ya, hari Jumat kita akan membahas lebih lanjut mengenai relasi, yaitu cara penyajian ke dalam diagram panah, diagram kartesis dan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk menilai sejauh mana kalian paham terhadap apa yang akan kita kerjakan hari ini, silakan lihat halaman 29. Kamu kerjakan di rumah tugas mandiri, ya, tugas mandiri nomor 1 sampai nomor 5 di buku PR. Awas ya, di buku latihan atau di LKS ya. Berarti ya. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana anak-anak belajar kali ini? Enaknya klasikal seperti biasa atau mau seperti ini? Biasa, tapi sekali-kali kan merubah suasana ya biar hati gembira. Nanti karena apa? Yang membuat kalian bahagia apa? Tadi nonton? Film dia biasanya ibu aja yang bicara, ya. Tapi pada dasarnya mudah-mudahan kalian mendapatkan pengalaman menyenangkan belajar hari ini dengan metode yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya, ya. Karena waktunya sudah habis, silakan kalian untuk istirahat. Tapi sebelumnya minta tolong ke ketua kelas, Ibu mohon untuk mengumpulkan ini.